وصله وفروعه وفروعه سبل جميع أصحابه أجمعين وأتباع يوم الدين وإيمان جميع أوليائنا أجمعين إنما كان من الشرق إلى المغرب وإلى سادتنا الصوفيين المحققين في وجود الله تعالى ونصوصا إلى هذا المرحوم إمام الثاني والمبصرين والله والمرسلين رحمة الله سلام وبركاته وعفو وبركاته المشرف عليهم وفاده وتهنينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم كرامتهم ونفعنا بعلومهم في الدنيا والآخرة بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan, kita bersyukur malam hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk bisa menghadiri panggilan Allah, menunaikan kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat maghrib, dan alhamdulillah telah kita laksanakan dengan berjamaah, dan kita berterima kasih pula kepada Allah masih dikehendaki dan dipilih untuk tetap duduk tumanina di rumah Allah ini dalam rangka kita memakmurkan tempat rahmat Allah ini dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh amaliyah aktivitas ibadah kita malam hari ini distempel diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan diaturkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita yang tersisa malam hari ini, kehadiran kita ini Allah jadikan asbab kita semua sama-sama diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaat beliau, yang mengantarkan kita Allah selamatkan di dunia, dalam barzakh, dalam akhirat, sehingga kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sepatut dan wajib berterima kasih karena Allah masih menganugerahkan iman di dalam hati kita, menjaga melestarikan iman. Nah, iman inilah yang mengantarkan kita semangat, yang mengantarkan kita berusaha, berupaya, berjuang, berangkat dari rumah. Karena walaupun sehat jasmani, rohani, tapi Allah nggak titipin iman, maka kita malas berangkat memenuhi panggilan Allah. Lebih baik kita di rumah ngobrol, istirahat sambil menikmatin apa yang ada di rumah. Tapi gara-gara iman kita masih dijaga, dipelihara oleh Allah, ini yang mengantarkan kita berusaha walaupun capek, mungkin seharian ada yang kerja, untuk berangkat ke tempat ini, memakmurkan rumahnya Allah ini. Makanya Allah sampaikan tidak ada yang memakmurkan masjid kecuali orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, kata Allah. Sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid ini, yang memakmurkan majelis taklim, majelis zikir, hanya orang yang beriman kepada Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir, percaya bahwasanya alam akhirat itu ada dan tempat kita untuk mendapatkan penghargaan atau sanksi ancaman dari Allah. Itu hanya orang yang beriman. Makanya kita bersyukur iman kita masih oleh Allah diberikan peningkatan. Karena enggak hanya melaksanakan sholat maghrib, tapi kita tingkatkan dengan kita masih duduk dan mau ngaji. Kenapa? Karena kita ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kenapa? Ini peninggalan Rasulullah. Dan hanya orang yang beriman, kata Rasulullah, yang akan masuk surga. Makanya Rasulullah sampai menyampaikan, la yadkhulul jannata, la tadkhulul jannata hatta tu'minu.
kalian tidak akan pernah masuk surganya Allah. Kalian tidak akan pernah merasakan ketentraman, kedamaian hidup di dunia alam barzakh lebih kelak surga Allah yang sebenarnya, hatta tu'minu, hingga kalian benar-benar yaitu memiliki iman dan menjaga iman itu saat hidup di dunia, bukan besok kan? Karena besok sudah gak ada apa-apanya, sampean mati sudah gak berfungsi, sudah imannya sampean sudah nggak bisa bertambah lagi, nggak berkurang lagi. Tapi ketika di dunia bisa berkurang, bisa bertambah. Makanya ini kata Rasulullah, hanya orang yang beriman yang akan masuk surganya. Hatta tu'minu, kata Rasulullah, hingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan pernah memiliki iman yang sempurna, kata Rasulullah. Hatta tahabbu, hingga kalian satu dengan yang lainnya saling mencintai karena Allah. Jadi wa ma tajtami'u wa ma tatafarraqu illa billah, kalian enggak berkumpul, enggak berpisah kecuali karena Allah. Kalian enggak dekat, kalian enggak saling menghargai, menghormati, memuliakan itu kecuali karena Allah. Ini makanya kata Rasulullah, kalian tidak akan pernah memiliki iman yang sempurna hingga kalian menunjukkan yaitu saling menghormati, saling mencintai, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Bukan minta dihargai. Karena banyak akhir-akhir ini Pak, mintanya dihargai tidak mau menghargai, mintanya diakui tidak mau mengakui, mintanya dihormati tidak mau menghormati, mintanya dimuliakan tapi tidak mau memuliakan, mintanya minta tapi tidak mau memberi. Itu akhir-akhir ini banyak yang seperti itu, berlomba-lomba hanya ingin mendapatkan, bukan untuk memberikan. Itu banyak akhir-akhir ini. Makanya ini kata Rasulullah, ciri kalian benar-benar beriman ketika kalian saling mencintai. Nah, orang iman yang sempurna kata Rasulullah bagaimana? Yaitu ketika kita mencintai apa yang dicintai oleh saudara kita sebagaimana kita mencintai apa yang kita miliki. Yaitu yuhibbu ma li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Dia mencintai milik temannya, milik saudaranya, milik sahabatnya sebagaimana dia mencintai apa yang dia miliki. Artinya ikut menjaga sebagaimana kita menjaga apa yang kita miliki. Itu bentuk ciri keimanan. Kalau nggak memiliki iman yang seperti itu, mustahil Pak, sendiri-sendiri. Dah aku, kau, majelismu, majelisku, masjidmu, masjidku, keluargamu, keluargaku. Nanti begitu. Nah, cirinya orang yang beriman jadi hingga dia saling menghargai dan mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa cirinya kata Allah? Kata Rasulullah ditawarkan kepada sahabat, hal adullukum ala ma idza fa'altum tahabartum. Maukah kalian wahai sahabat kutunjukkan aktivitas, kata Rasulullah, perbuatan, akhlak, perilaku yang ketika kalian kerjakan itu maka kalian akan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Bala, enggak ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah lalu kemudian bersabda, yaitu absyus salam. Hendaknya kita hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat, bersahabat, bertetangga, yaitu menjadi orang yang senantiasa saling menebarkan kedamaian, bukan musil. Kita kan seringkali yang dilihat orang lain kesalahannya, kekeliruannya, ketika ada kelebihannya, iri yang ada, dengki yang ada kita, ego yang ada. Itu kalau kita. Makanya ini ditunjukkan sudah dari dulu oleh Rasulullah, ketika kalian ingin mendapatkan saling mencinta satu dengan yang lainnya, dan itu adalah merupakan peningkatan keimanan, kesempurnaan kalian, kata Rasulullah, ketika kalian buktikan dengan yafsus salam, menebarkan kedamaian, hidup dimanapun menjadi orang yang dirasakan kenyamanannya oleh orang lain, ketidakadaannya dirindukan oleh orang lain. Ini ya, kata Rasulullah. Dan buktinya apa lagi kata Rasulullah? Nah, ini mohon maaf, ciri kesempurnaan iman kalian belum nyampe, karena di sini berkaitan dengan iman pula jawaban sahabat di sini. Rasulullah lalu kemudian menyampaikan, la yu'minu ahadukum, belum sempurna iman kalian, kata Rasulullah, hatta yakunallahu wa ana ahabbu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna keimanan salah satu di antara kalian, kita yang hadir malam hari ini. Kalau yang hadir sudah lepas sudah,
nggak ada komunikasi dengan hadis ini, dengan sunnah Rasulullah ini. Ini yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sunnati berarti hadis-hadis Rasulullah, perilaku Rasulullah, anjuran Rasulullah, ungkapan-ungkapan Rasulullah. Jadi belum sempurna iman kalian, kata Rasulullah, hingga kalian jadikan Allah dan aku jauh lebih kalian cintai daripada bapak kalian, anak kalian, istri kalian, dan sahabat orang lain yang kalian cintai. Apakah kita sudah begitu? Sudahkah kita jadikan Allah dan Rasul itu lebih kita cintai daripada orang lain? Bukti cinta kepada Allah, dia tidak akan meninggalkan di majelis yang Allah disebut namanya. Bukti orang cinta, dia tidak akan meninggalkan di mana Rasulullah disebut namanya. Itu bukti orang cinta. Kenapa? Dia akan selalu mencari di mana orang yang dicintai selalu dielulukan, disebut oleh orang lain dan dibangga-banggakan oleh orang lain. Jangankan sahabat, jangankan saudara, jangankan tetangga, musuh sekalipun yang mengagungkan, memuji kelebihan orang yang kita cintai pasti senang. Coba sampean udah musuh siapapun, musuh jenengan, tapi musuh jenengan itu selalu memuji yang jenengan cintai, pasti jenengan senang. Gak mungkin kurang ajar, dilulukan yang mencintai, gak mungkin, pasti senang dalam hati, walaupun malu untuk mengungkapkannya, bahwasanya kita senang bahwa yang kita cintai dipuji dan didambakan oleh musuh kita. Nih ciri orang yang cinta. Nah, kita lanjutkan kajian karena berkaitan dengan iman ini. Rasulullah dulu di sini dijelaskan di sini wal maqalatul hamisatu wal isruna, lanjutan dari hadis pertemuan bulan yang lalu, yaitu hadis keterangan penjelasan yang ke-25. Ruwiyah ini diceritakan, diriwayatkan annahu, bahwasannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan atas beliau rahmat Allah dan keselamatan Allah, ketentraman Allah kepada beliau, kharaja, beliau keluar dari yaumin, di suatu hari keluar dari rumahnya, ala ashabihi, menuju tempat berkumpul sahabat-sahabat beliau. Jadi kalau sahabat Rasulullah Pak lagi ngumpul itu yang dibicarakan tentang ilmu, yang dibicarakan bagaimana cara mengamalkan ilmu. Beda dengan kita. Kalau kita yang diobrolin seringkali bagaimana kita berusaha dapat penghasilan, bagaimana kita ini jualan laris, bagaimana kita bisa bangun rumah, bagaimana kita mendapatkan keluarga, macam-macam lah kalau kita. Tapi kalau sahabat Rasulullah dulu ngumpul, ini biasanya yang dibicarakan bagaimana cara beribadah yang terbaik, bagaimana mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu dulu Pak. Makanya sampai Rasulullah menyampaikan dulu, ada zamanul amal afdalu minal ilmi, kata Rasulullah. Ini adalah zaman waktu pengamalan ilmu itu jauh lebih diutamakan daripada banyak mendapatkan ilmu. Beda dengan hari ini, karena Rasulullah bilang wasayati zamanun, akan tiba waktunya zamanul ilmi afdalu minal amal, zaman yaitu penuntutan ilmu akademis, berbagai macam ilmu itu jauh diutamakan daripada pengamalannya. Akan tiba ya hari ini Pak, ilmu kemana-mana, tapi pengamalannya nol, sehingga datang dari mana-mana dia nuntut ilmu yang semestinya tambah tinggi ilmu, tambah dalam ilmu, tambah tawadhu, tambah rendah hati, malah tambah sombong. Ini sekali, malah tambah dirinya merasa yang paling alim, dirinya yang paling pantas, enggak ngaca diri diterima atau tidak. Itu sudah enggak ke sana akhir-akhir ini. Sudah pokoknya sudah merasa dirinya tokoh, merasa dirinya kiai, merasa dirinya Pak Haji, sudah enggak peduli dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasul. Jadi walau sealim apapun, coba jenengan yang tua hari ini, kecil masa dulu kayak apa, sealim apapun di masa kecil saya dulu itu, dia tetap mempersilahkan yang lebih tua untuk memimpin apapun itu, kecuali yang lebih tua mempersilahkan dia untuk menjadi pemimpin dalam acara apapun itu. Itu dulu Pak, ketika masih kecil atau di kampung seperti itu. Ya hari ini enggak, sudah jadi dirinya tokoh, akademis sudah di mana-mana, SS sudah di mana-mana, dia nyelonong, kalau enggak dikasih kesempatan di depan enggak mau hadir, enggak mau ngumpul, enggak mau duduk bersama. Lu sebetulnya kita ini menghina diri sendiri.
lainnya. Karena orang yang mau ngumpul, dia akan tahu kelebihan orang lain dan akan menyadari kekurangan dirinya sendiri. Tapi orang yang gak mau ngumpul sehingga merasa dirinya, kelompoknya, majelisnya yang paling benar, paling yaitu Islami. Makanya di masa Rasulullah ini suka ngumpul-ngumpul sahabat, sehingga Rasulullah datang kepada sahabat ketika itu pagi hari, ketika itu faqala, lalu kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ngumpul itu. Setelah Rasulullah mengucapkan salam, kaifa asbahtum ay dakhaltum fi waqti shalah, bagaimana para sahabatku keadaan jenengan sekalian pagi hari ini, kata Rasulullah, kondisinya. Nah, jawabnya kalau kita jawab, kalau kita yang ditanyai Pak Kiai, ditanyai Ustaz, ditanyai guru, alhamdulillah Pak Kiai sehat walafiat, itu kalau kita akan jawabannya. Tapi sahabat jawabnya bukan itu, sahabat jawabannya faqalu, lalu kemudian para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, asbahna aisirna fis sabah, hari ini kami Rasulullah, pagi hari ini kami Rasulullah mu'minina billahi jalla wa ala. Alhamdulillah ya Rasulullah, pagi hari ini kami dianugerahi tetap percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat, Pak. Kenapa? Karena yang dirasakan, yang dinikmati, yang dilihat, yang didengar, yang dikomunikasikan, mereka sadar benar kalau tanpa anugerah Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa bimbingan Allah, gak mungkin mau ngumpul ngaji. Sama dengan jenengan ini, Pak. Kalau bukan Allah yang mau, yang menghendaki, yang bikin hatinya jenengan ini tetap duduk di sini, gak mungkin, Pak. Kabur sudah, Pak. Pasti lebih terdorong, lebih ketarik. Yang lainnya mungkin ingin cepat pulang istirahat, mungkin ingin cepat belanja, atau ingin beli bakso atau sate, atau ingin ngobrol, ada janjian dengan yang lainnya. Makanya sahabat dulu jawabannya, alhamdulillah ya Rasulullah, kami pagi hari ini dalam keadaan benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Percaya kami diberikan kesehatan ini karena Allah. Kami percaya kepada Allah. Beliaulah yang menghendaki kami duduk ngaji, ngobrol di sini dan membicarakan tentang amal-amal ibadah. Itu para sahabat jawabannya tentang iman. Lalu kemudian Rasulullah bertanya lagi, faqala, Rasulullah bersabda kepada mereka, wa ma alamatu imanikum, kalian jawab kalian beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, apa sih buktinya, kata Rasulullah, wa ma alamatu imanikum, apa sih buktinya bahwasanya kalian ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menjawab, qalu nasbiru 'alal bala'i ail imtihani minallahi ta'ala. Kami ya Rasulullah selalu sabar atas musibah, atas ujian yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diuji, Pak, bukan hanya kayak di Palestina ujiannya. Bisa saja diuji itu kayak di Makkah, selalu ibadah, bahkan mohon maaf, kadang-kadang kita enggak merasa di saat ibadah itu kita diuji, padahal pas ibadah itulah ujian Allah itu diwujudkan kepada kita. Sehingga kita mohon maaf di ujian itulah kadang-kadang masuk setan dan iblis di ujian, di saat kita diberikan kenyamanan itu oleh Allah, sehingga kita merasa bahwasanya kita melakukan itu karena kelebihan kita, karena keistiqomahan kita, karena ketunduk dan patuhan kita. Tapi kita enggak menyadari itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang gagal di situ kita. Nah, ini para sahabat menjawab, kami selalu sabar ya Rasulullah atas apapun yang diwujudkan oleh Allah. Kami diuji oleh Allah saat ibadah, kami sabar, enggak cepat-cepat pergi meninggalkan Allah di situ. Beda dengan kita, Pak. Di saat kita dipanggil oleh Allah karena Allah senang sama kita, suka sama kita, maka Allah panggil kita. Loh, kalau Allah enggak suka, enggak mungkin hati ini dibukakan oleh Allah. Makanya Allah sampai menyampaikan dalam firman-Nya, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah perhatikan, Allah inginin, Allah buka hatinya, kesadarannya, ingin, demen, hadir memenuhi panggilan Allah. Ini kalau diinginkan oleh Allah,
Jadi kita bersyukur kalau Allah nggak menginginkan kita, nggak mungkin kita mampu melangkahkan kaki ke tempat ini. Dan kalau Allah nggak menginginkan kita, mustahil kita masih duduk seperti ini. Makanya sahabat menjawab dulu, kami selalu sabar saat oleh Allah diuji oleh Allah. Ada ujian-ujian dari Allah, dan ujian itu Allah bilang, wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnatan lakum. Akan kuuji kalian wahai manusia, khususnya kalian orang yang beriman, kata Allah. Akan kuuji kalian, benar-benar kuuji. Karena kalimatnya pakai lam ibtida di sini. Pakai lam ibtida Allah. Wa lanabluwannakum, demi sungguh kata Allah, kalian akan uji. Apa ujiannya kata Allah? Bisyarri wal khairi, akan diuji dengan kejelekan, keburukan yang kita enggak sukai, yang kita benci, akan diuji oleh Allah itu. Apakah kita sukses ketika diuji sesuatu yang kita enggak sukai, menjadi orang terbaik, menjadi orang yang dekat, atau orang menjadi orang yang keluh kesahnya kepada Allah atau kepada makhluk Allah. Kemudian bil khairi, kalian pun akan kuuji dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan zikir, dengan sholawat, dengan silaturahim, dengan sedekah, infak, segala macam akan kuuji juga dengan kebaikan kalian. Apakah dengan diuji dengan kebaikan itu, kalian itu bersyukur dan menyadari bahwa itu karena aku yang menginginkan, atau kalian merasa diri kalian yang punya kehebatan, punya kelebihan sehingga bisa melakukan itu? Jadi uji oleh Allah, fitnatan lakum, sebagai yang benar-benar sebagai ujian, kata Allah. Nah ini para sahabat, jadi ketika diuji oleh Allah seperti itu, mereka sabar. Ketika di majelis taklim mereka sabar. Karena mohon maaf loh, nggak ada para sahabat itu yang ujung-ujung tunggu dulu Rasulullah, nggak ada yang seperti itu. Kecuali mereka yang masih bodoh. Kalau mereka sudah tahu seperti apa Rasulullah dan mereka tahu benar siapa Rasulullah, mereka belum pernah tunggu Rasulullah. Saya akan nanya, sebelum Rasulullah memberikan kesempatan, maka para sahabat tidak ada yang mau bertanya. Nah itu akhlak-akhlak yang diturunkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, bahkan guru-guru kita. Mana kita masih kecil yang mau berani, jangankan bertanya sama kiai, melihat wajah kiai saya begini kita nggak berani. Nah itu yang dicontohkan oleh para sahabat dulu kepada Rasulullah. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran, apa titipan Allah kepada kita orang yang beriman, bagaimana? Kepada kedua orang tua khususnya, lebih-lebih kepada guru, bagaimana? Wa qul lahuma qawlan karima. Hendaklah kalian ketika berkomunikasi dengan kedua orang tua kalian, lebih-lebih guru kalian, bagaimana? Dengan bahasa yang santun. Kalau bahasa Jawanya itu dengan poso, bahasa Maduranya abesa, bahasa Balinya apa? Apa bahasa Balinya? Hah? Kalau pakai bahasa halus itu apa bahasa Balinya? Yaitu kaulan karima, diajarkan dan dititipkan itu oleh Allah kita orang yang beriman. Nah ini sahabat, nasbiru anal balai. Kemudian yang kedua ya Rasulullah, bukti iman kami ya Rasulullah, wa nashkuru ala rakha'il ittisa'i fil ma'isyati. Kami selalu bersyukur saat diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan keluasan oleh Allah, kami selalu bersyukur, tidak merasa ini adalah kemampuan dan kehebatan kami. Belum, kata sahabat. Ini bukti cintanya, bukti iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan, kita dimudahkan melaksanakan ibadah, kita dimudahkan bersedekah, kita memudahkan membantu rumahnya Allah, kita dimudahkan membantu majelis, kita dimudahkan bulan-bulan ini merayakan pengajian dalam rangka kelahiran Rasulullah. Dia selalu bersyukur, alhamdulillah. Ketika dipuji oleh orang, alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melakukan perbuatan baik. Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah masih dikehendaki untuk bisa bersedekah, untuk bisa berinfak, untuk bisa berkumpul ngaji, untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Selalu bersyukur, bukan mentang-mentang wah kalau saya itu karena ilmu saya, itu karena kehebatan istiqomah saya. Jadi jangan bangga dengan apapun yang pernah kita lakukan, karena kita nggak ada yang tahu apakah itu diterima atau tidak. Maka bersyukurlah kepada Allah atas semua yang pernah kita lakukan, kalau itu adalah merupakan perbuatan baik. Tapi beristighfarlah, tobatlah kepada Allah ketika kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Di antaranya
Jadi ngaku, cepat taubat, karena yang pantas ngaku itu adalah Allah. Sombong, kemudian iri, dengki, kemudian pendendam, tersinggungan. Cepat taubat kepada Allah. Ketika itu yang kita lakukan dan kita sadar, cepat taubat dan istighfar kepada Allah. Tapi ketika kebaikan yang kita lakukan, cepat bersyukur kepada Allah, karena itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban buktinya yang ditanyai oleh Rasulullah, bukti imannya para sahabat. Lalu kemudian yang ketiga, jawaban para sahabat kepada Rasulullah, wa narḍa bil qada'i al hukmil ilahi fi a'yanil mawjudat ala ma hiya alaihi minal ahwali fil azali ila al abadi. Kami senantiasa ridha akan keputusan yang Allah tetapkan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, dalam keadaan apapun, dan yang dilihat oleh kami, yang didengar oleh kami, itu menyenangkan atau tidak, kami selalu ridho. Ini ridho ini Pak, sudah nggak ada bedanya. Dipuji dengan dicaci sudah nggak ada bedanya Pak. Itu ridho namanya. Diuji kebaikan dan keburukan sudah nggak ada bedanya. Jadi yang dilihat, yang didengar itu nyenengin atau tidak menyenangkan sudah nggak ada bedanya. Itu orang iman yang tingkat keimanannya sampai ridho. Makanya Allah sampai melestarikan luar biasa yang akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu orang yang radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang luar biasa ini akan disiapkan surganya oleh Allah. Apa yang diwujudkan, yang dilihat, yang diperdengarkan, yang disentuhkan oleh Allah, itu menyenangkan atau tidak sudah nggak ada bedanya. Sudah nggak ada bedanya. Dipuji iya, nggak dipuji juga iya. Kenapa? Karena sudah nggak ada, sudah nggak ada pikiran. Yang ada hanya yang diinginkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya baik dan buruk ketika itu yang diridhai oleh Allah, itu yang bikin dia senang sudah. Yang buruk tapi ridha oleh Allah. Makanya orang-orang yang dekat, yang hebat kepada Allah itu, ketika malah ada dulu ada seorang ahli ibadah yang sampai 300 tahun Pak gak pernah maksiat kepada Allah. Kalau siang puasa, kalau malam dia sholat malam. Ketika dia mau buka puasa, turun dia dari tempat ibadahnya, dan di bawah itu, di situ sudah ada kolam. Dan dekat kolam itu, di situ ada pohon apel. Pohon apel ini tiap hari berbuah. Jadi ketika sudah sore dia datang ngambil buah apel sudah matang. Jadi besok buah lagi, tiap hari berbuah dan tiap hari matang. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ternyata stempelnya itu, mohon maaf, stempelnya stempel neraka. Apa salah satu sejarahnya? Malaikat Jibril dan para malaikat yang ada di langit kagum sama ahli ibadahnya. Kenapa? Ibadahnya sampai menerangi langit sehingga para malaikat memuji dia. Kalau kita kan belum dipuji Pak, tapi merasa terpuji. Tapi hamba ini dia luar biasa sudah. Sehingga satu hari, ya Allah, hamba-Mu ini betapa luar biasanya ya Allah, sehingga membuat kami iri, kata malaikat, khususnya malaikat Jibril. Lalu kemudian Allah bilang, itu kan kamu nggak tahu aslinya, kata Allah. Kalau kamu tahu aslinya, nggak mungkin kamu puji ya. Loh, kok bisa begitu ya Allah? Coba naik, lihat di filenya itu, di Lauh Mahfuz, filenya orang ini namanya ini, tarik di situ, minta dibuka. Ketika naik malaikat Jibril di Lauh Mahfuz dibuka, filenya ini apa coba? Filenya ternyata di situ catatannya neraka. Apa enggak kaget? Malaikat Jibril saja kaget, apalagi kita. Kita saja mohon maaf berbuat baik cuma sehari, mintanya dipuji setahun. Ya, sedekahnya cuma 100.000, mintanya diingat 1 tahun di masjid. Ini 300 tahun ibadah, tapi enggak mau dipuji atau tidak, sudah enggak pengaruh. Ketika malaikat Jibril ini kaget, datang kepada Allah. Ya Allah, kok bisa ya Allah? Ini kan hamba-Mu yang luar biasa. Saya kasihan ya Allah, saya ingin kasih tahu dia ya Allah bahwa tempatnya neraka. Ya terserah kamu, diizinkan malaikat Jibril oleh Allah. Silakan turun, sampaikan. Lalu kemudian malaikat Jibril, Assalamualaikum, singkat cerita, menyampaikanlah bahwasannya aku Jibril, aku ngasih kabar bahwa sampean itu tempatnya neraka. Walaupun ibadah selama ini tempatnya neraka. Apa jawabannya coba seorang hamba ini?
Jawabannya nggak kaget. Kalau kita kan kaget, masa 300.000 tahun saya ini ibadah neraka, kok tega bener Allah. Kadang kita sering cuma sholatnya 10 malam tahajud, sudah minta semuanya, minta diwujudkan oleh Allah. Tega Allah, sudah 10 malam tahajud katanya. Ini 300 tahun, bayangin coba. Lalu kemudian apa jawaban dari lidah seorang hamba yang soleh ini? Alhamdulillah ya Jibril, saya berterima kasih kepada Allah. Kalau memang Allah ridho saya masuk neraka, saya ridho. Jadi dimanapun yang Allah ridhoi, aku pun juga ridho. Mau ditempatin di mana oleh Allah, alhamdulillah saya terima kasih kepada Allah. Tambah kaget lagi, apakah kaget malaikat Jibril? Kalau sampean katanya mau dihukum, mau dicambuk, mau dibakar. Bagaimana coba kita ini terkejutnya. Tapi hamba yang narda bil qada tidak seperti itu. Alhamdulillah saya berterima kasih, sampaikan kepada Allah, apapun dan dimanapun saya akan ridho dan akan menerima. Kaget datang lagi kepada Allah malaikat Jibril, hambamu ini aneh ya Rabb, dikasih tahu tempatnya neraka malah bersyukur. Biasanya kan kaget, malah nggak kaget, bersyukur. Alhamdulillah. Nah itu kan, aku kasih tahu kamu Jibril, kamu nggak tahu. Ana a'lamu minka, aku lebih tahu daripada dirimu. Jangan suka heranan, jangan suka takjuban, karena kamu nggak tahu asli endingnya itu kemana. Yang maha tahu hanya Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang gaib-gaib dan yang nampak. Singkat cerita, coba lihat kaki kamu ke sana, ke file yang sudah stempel merah itu berubah total menjadi stempel ahli surga. Gara-gara apa? Pandai bersyukur. Makanya Allah sampai bilang, kalau kita pandai bersyukur akan ditambahkan nikmat. Wala in syakartum la azidannakum. Itu yang masih jauh dari kehidupan kita. Kita hanya bersyukur ketika dipuji, kita hanya bersyukur ketika didemenin, dielu-elukan, itu kita. Makanya ini yang kita mohon kepada Allah, agar diberikan kelezatan kita mensyukuri nikmat Allah. Dan ini yang diajarkan doa oleh Rasulullah. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kibara. Ini doa, ini dalam kitab di sini diajarkan di situ. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban daripada sahabat kepada Rasulullah saat ditanya sehingga Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, faqala alaihi salatu wasalam, antumul mu'minuna haqqan. Inilah bukti benar-benar keimanan kalian. Kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan muqabiqan lil waqi. Iman yang jelas buktinya dengan perbuatan. Apa yang disampaikan, yang diyakini, bukti dilakukan oleh para sahabat. Beda dengan kita bilang yakin dan iman, hati juga ya, tapi buktinya nggak ada. Itu kita di situ. Warabbul Ka'bati, kata Rasulullah. Lanjutan ini besok ini insyaallah faslun. Mungkin ada yang mau dikembangkan, mumpung masih ada waktu. Ada yang mau dikembangkan atau mau ditambahkan penjelasan-penjelasan ini. Mungkin jenengan dari referensi lain itu ada keterangan yang bisa menambahkan itu keimanan, kenapa kesemangatan kita ngaji. Silakan, mungkin ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Sebelah selatan, Pak Ji. Di tengah. Sebelah mungkin ada yang mau nanya. Tinggal berapa menit? 1 menit. Berarti nggak ada sudah ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam ala
hadana ila siratal mustaqim. Subhanallahi